kasusnya Pak Thomas Lembong. Tadi sudah didaftarkan kita dapat nomor 113. Ya, dan dalam proses nanti kita akan dipanggil sidang dan untuk melaksanakan persidangan. Nah, dalam proses pra peradilan ini kami mengajukan beberapa hal yang poin pokoknya nanti disambung oleh Pak Zaid. Yang pertama adalah tentang kami mempermasalahkan penetapannya sebagai tersangka. Ya, di situ banyak sekali poin-poin pembahasannya itu. Antara lain misalnya tentang pada waktu proses penetapan sebagai tersangka tidak memiliki dua alat bukti yang cukup. Sampai saat ini kita tidak mengetahui alat bukti apa yang dimiliki oleh pihak kejaksaan sehingga menetapkan Pak Thomas Lembong sebagai tersangka. Seharusnya itu bisa di-share ke publik dan secara transparan bisa diketahui. Selama ini hanya diberitahukan bahwa masalah impor gula. Nah, tindak pidana korupsi dalam impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 sampai dengan 2023. Coba lihat suratnya. Ya, ini ya. Di sini disebutkan. Artinya, kalau sampai 2023, mereka sudah memeriksa semua menteri-menteri yang terkait pada periode ini. Sampai saat ini hanya Pak Tom Lembong yang diperiksa. Kawan-kawan bisa cek, tidak ada menteri lain yang diperiksa. Sedangkan Pak Tom Lembong itu menjabat hanya 1 tahun, 2015 sampai Juli 2016. Artinya periode yang selanjutnya bukan Pak Thomas Lembong lagi. Nah, kalau betul kejaksaan menyidik periode itu, maka sudah layaklah mereka memeriksa menteri-menteri yang lainnya. Ini sama-sama kita tunggu nih, sampai Pak Thomas Lembong sebagai tersangka dan sampai ditahan, belum ada menteri-menteri lain yang diperiksa. Artinya apa? Silakan diterjemahkan sendiri. Lalu selanjutnya tentang kaitan tentang kerugian negara. Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut. Ada beberapa hal yang salah dan diminta diperbaiki untuk menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara dari mana? Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik material yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang aktual loss, kerugian negaranya. Nah, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensial loss, itu tidak boleh lagi. Tapi harus aktual loss, kerugian yang nyata. Lalu selanjutnya kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ini juga banyak masalah di sana. Misalnya contoh, ditunjuknya kuasa hukum oleh kejaksaan. Ini melanggar perundang-undangan KUHP. Karena dalam pasal 55, setiap terdakwa, tersangka, berhak memiliki penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Ini penegasannya. Ada kalimat ditunjuk sendiri, bukan ditunjuk oleh kejaksaan. Kecuali kalau dia merasakan tidak mampu, lalu kejaksaan menunjuknya. Tetapi ini Pak Tom Lembong mampu untuk menunjuk penasihat hukum, tapi tidak diberikan kesempatan untuk memiliki penasihat hukum, langsung dilakukan penahanan dan ditunjuk penasihat hukum oleh pihak kejaksaan. Ini betul-betul melanggar hak azazi beliau. Nah, kaitan itu kami tegaskan bahwa lembaga pra peradilan ini adalah sebuah konsep bagaimana fungsi pengawasan agar supaya penyidik-penyidik, baik itu di kejaksaan, di kepolisian maupun di lembaga lainnya, tidak berlaku sewenang-wenang. Supaya hak azazi manusia itu betul-betul dijaga. Prosesnya harus diuji di sini, nanti biarlah pengadilan menilai apakah proses-proses ini sudah melalui proses yang benar atau belum. Kasusnya Pak Jadi sekali lagi, publik hanya ingin menuntut kejelasan konsepsi hukum yang diterapkan pada Lembong itu apa. Selain masalah politik, kasus Tom Lembong ini banyak dimensinya yang sangat menarik ya. Baru kali ini ada seseorang yang
ditetapkan sebagai tersangka korupsi lagi ya, itu dibela habis-habisan oleh para netizen. Ini tidak hanya netizen dalam negeri, tapi mereka juga terutama warga Indonesia yang ada di luar negeri. Ya, di dalam negeri bahkan perlawanan justru dilakukan oleh netizen yang mulai mempersoalkan proses penangkapan itu. Jadi kelihatannya Tom Lembong ini juga punya jaringan pendukung, dan jaringan itu tentu bukan jaringan politis karena Lembong sendiri bukan tokoh politik kan. Jadi ada unsur baru di dalam masyarakat kita, yaitu kepekaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh kejaksaan. Jadi mungkin sekali orang merasa bahwa ya Lembong itu kan orang biasa tuh, dan nggak sorry ini saya lagi di jalan nih, yang nggak punya kepentingan dengan kekuasaan. Karena itu dia direkrut oleh Jokowi, lalu Lembong mungkin melihat bagaimana proses pembuatan kebijakan di dalam kabinet yang isinya adalah pentargetan seorang, atau dalam soal kebijakan yang menyangkut ekstraktif industri itu banyak kong kaling kong kan, itu intinya tuh. Jadi kalau kita berpikir apa alasannya Lembong ditangkap, oh peristiwa 9 tahun lalu, itu artinya dari awal harusnya udah diselesaikan. Nah kalau baru sekarang diucapkan dan hanya dalam kira-kira karena prinsip kerugian negara itu belum bisa ditunjukkan secara pasti oleh kejaksaan, dan kalau kita dengar keterangan kejaksaan, oh masih dalam proses berupaya untuk digelar perkara atau macam-macam. Tetapi faktanya kejaksaan tidak mampu untuk menerangkan kasus belinya apa itu. Kasus beli artinya sesuatu kasus yang sedang yang hendak diperangi apa, kasus yang ada di dalam target apa, kan harusnya udah ada di depan jurnalisme atau di dalam pers bahwa kasusnya adalah soal gula, apa yang terjadi di situ, bahwa kebijakan Lembong itu kalau tidak dilakukan maka negara tidak akan dirugikan, kira-kira begitu formulasinya. Tetapi di belakang itu orang mau tanya apa masalahnya di situ, kan itu kebijakan. Ya kebijakan bisa salah bisa benar, tetapi kalau kebijakan itu dianggap keliru, itu artinya mesti diterangkan siapa yang dapat untung dari kebijakan Lembong itu dalam soal impor gula. Jadi sekali lagi publik hanya ingin menuntut kejelasan konsepsi hukum yang diterapkan pada Lembong itu apa. Nah di dalam hiruk pikuk itu orang melihat ada yang kelihatannya kok seperti permainan politik ya. Jadi jangan disalahkan kalau LSM atau terutama netizen mulai mengepung kejaksaan dengan prinsip bahwa ada abuse of power dilakukan oleh pihak kejaksaan. Jadi sekali lagi, karena dia memenuhi kualifikasi sebagai orang hukum tata negara, saya mengatakan ini subject to impeachment atau impeachable. Perkara tidak di-impeach ya bukan urusan saya. Urusan saya adalah menyuarakan bahwa dia pantas di-impeach. Bisa jadi ya karena tadi memberikan pesan, saya ditanya kira-kira apa? Memberikan pesan kepada siapapun, kalau Anda kutak-katik yang susu saya, susu bendera, ya kan misalnya, maka Anda akan ditarget seperti itu. Dicari kesalahan-kesalahannya. Kacau negara ini kalau begitu ya. Karena kadang-kadang kita lihat, wah berapa tahun yang lalu dia baru ketua BEM ya kan. Tiba-tiba begitu dia jadi pejabat sedikit, beda sekali suaranya. Iya kan? Maksud saya gini, bukan berarti Anda nggak boleh menjabat. Tapi canggihlah sedikit di dalam melakukan komunikasi publik ya kan. Jangan 180 derajat. Yang unfortunately, orang-orang yang di sekitar kekuasaan Prabowo tidak ada yang berpikir seperti itu. Jangan-jangan terlibat juga pernah. Jangan-jangan. Jadi nggak ada yang berpikir ya kan. Saya berharap tuh, wah Menko Hukum HAM mengeluarkan pernyataan kita perlu ya kan out of the box dalam membersihkan peradilan dunia, peradilan kita. Kalau cuma biasa-biasa aja sampai lebaran monyet tidak akan pernah bersih. Kira-kira begitu. Nggak muncul. Dikit masuk ke Iya. wilayah itu ya. Kan karena lembaga peradilan independen. Nah, Kehakiman kan udah bukan lagi this is a challenge for me ya kan. Saya udah tahu akan dibilang the independence of the judiciary ya kan. Itu pemikiran Sontoloyo for the time being, untuk sementara waktu. Anda nggak bisa, kalau saya menjadi kepala negara menyaksikan rusaknya tatanan hukum di tempat lain, maka saya punya satu instrumen Perpu.
peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden bisa mengeluarkan Perpu. Bayangkan, itu adalah instrumen darurat. Apakah kita tidak melihat darurat korupsi di Republik Indonesia ini? Dan salah satu korupsi tersebut adanya di pengadil, bayangkan, yang namanya wakil Tuhan di dunia. Kalau misalnya, katakanlah penegak hukumnya agak korup di depan, di hulunya, asal di hilirnya masih bagus, yaitu pengadilnya, masih punya harapan. Tapi kalau di hilirnya sudah rusak, di hulunya bagus, nggak ada gunanya. Anda dituntut sekian tahun, tiba-tiba bebas, seperti Ronald Tanur. Untung aja, no viral, no justice, ya kan? Jadi sebenarnya, benteng peradilan kita, itu bukan Mahkamah Agung, tapi masyarakat. Media sosial. Kalau tidak ada masyarakat yang berbicara, pakar yang bicara, media sosial, jurnalis, itu nggak akan benar. Termasuk Rudi Soik misalnya. Dia membongkar jaringan mafia BBM di sana, tiba-tiba dia yang dipecat. Malah dia didemo untuk kasus-kasus lama dia, yang sebenarnya sudah terklarifikasi. Begini kawan. Nah tetapi orang-orang seperti itu biasanya justru dimusuhi, karena institusinya korup. Makanya saya bilang, untuk kasus Rudi Soik ini, buat tim independen. Jangan diserahkan kepada kepolisian. Kalau diserahkan kepada Mabes Polri, nggak akan dia kemudian memberikan satu rekomendasi yang luar biasa. Karena apa? Saya sudah katakan korupsi itu 3. Sering saya ulangi. 1, korupsi yang ordinary, yang biasa aja, suap menyuap. Itu cash and carry. Selesai kan? Korupsi kedua adalah korupsi kekuasaan. Dengan fasilitas kekuasaan. Saya menteri, saya kasih keputusan yang menguntungkan vendor misalnya. Itu korupsi kekuasaan. Ya kan? Ngasih rekomendasi, ngasih keputusan. 2 ini belum berbahaya karena masih cash and carry. Walaupun yang kedua gradasinya udah meningkat. Yang paling berbahaya itu adalah korupsi jaringan. Korupsi berjaringan. Kalau sudah ada networknya, waduh kacau kita. Salah-salah kita yang ditangkap nanti. Ya kan? Misalnya saya bicara tentang shutdown Mahkamah Agung. Bicara macam-macam. Tiba-tiba besok-besok Refli Harun yang dijadikan tersangka. Nah ini karena apa? Dalam korupsi yang berjaringan itu biasanya, ini mohon maaf ya, ada medianya, ya kan? Ada intelektualnya, kampusnya, ada penegak hukumnya yang nungguin, ada hakimnya juga. Udah kena kita. Pokoknya orang ini kalau sudah ditarget, kena. Nah, dalam kasus Tom Lembong misalnya, Tom Lembong ini saya tidak pernah kompromi dengan orang yang korupsi. Kalau Tom korupsi, sikat. Tapi persoalannya adalah Kejaksaan Agung mengatakan sampai sekarang belum menemukan aliran dana ke Tom Lembong. Lalu korupsinya di mana? Karena korupsi tersebut ya harus ada yang namanya mens rea, niat buruk. Nah, niat buruk itu, niat jahat itu biasanya dijelmakan dari keuntungan yang diperoleh. Entah itu duit, entah itu fasilitas, entah itu tiket, entah itu macam-macam. Dia mengatakan belum menemukan apa-apa dari Tom Lembong. Kalau kebijakan atau apa yang dilakukan Tom Lembong itu dianggap salah, maka itu bicara tentang profesionalisme, tentang hukum administrasi negara. Bisa diperbaiki, bisa dianulir oleh atasannya presiden. Bahkan bisa dipecat Tom Lembongnya. Terjadi kan, it happened already. Tapi yang jadi masalah adalah kok kemudian dia dijadikan tersangka. Nah ini yang menurut saya. Jadi bisa jadi ya karena tadi memberikan pesan. Saya ditanya kira-kira apa? Memberikan pesan kepada siapapun, kalau Anda kutak-katik yang susu saya, susu bendera, ya kan misalnya, maka Anda akan ditarget seperti itu. Dicari kesalahan-kesalahannya. Kacau negara ini kalau begitu ya. Nah ini untuk generasi muda, mumpung Anda mendengar ya, jangan setelah tamat jadi mafia. Sedih sekali. Ini tampang-tampang mafianya kelihatan sih sudah mulai. Oke, jadi apa yang kita lakukan ya? Yang jelas jangan berhenti bersuara, ya kan? Dan bersuara itu tidak mahal sekarang ini. Kalau dulu Anda perlu melipir ke televisi dulu ya kan? Melipir ke radio. Sekarang kan Anda bisa bersuara anytime, anywhere, ya kan? Dan jangan lupa
kewarasan itu senantiasa disebarkan. Kadang-kadang policy bisa berubah karena TikTok seseorang yang kita nggak kenal tuh orang itu siapa. Ya kan? Kadang-kadang justru rakyat biasa itu lebih benar dalam memandang karena lebih jernih ya kan daripada pengamat yang ada kepentingannya mungkin. Nah, karena itu jangan berhenti bersuara. Karena bersuara itu mudah, murah, tapi ada resikonya. Nah, karena ada resikonya itu, kalau bersuara itu, bersuaralah yang faktual, based on data. Kalau Anda tidak yakin dengan datanya, karena misalnya Anda bukan awam ya, Anda pakai if, jika benar, ya kan? Ya kan? Jika benar Prabowo ini dipengaruhi Jokowi, maka rusaklah negeri ini kan. Tapi coba kalau dibuang jikanya. Prabowo dipengaruhi Jokowi, rusak negeri ini. Payah kita. Ya kan? Nah, hal-hal seperti itu saya kira kita harus pelajari dengan baik. Bagaimana bersuara tapi minim delik. Kenapa? Karena negara kita demokrasinya masih sontoloyo. Kalau negara demokrasi nggak ada orang dipenjarakan karena ngomong, karena beropini. Itu negara sontoloyo demokrasinya. Kalau masih memenjarakan orang karena ngomong. Tapi bagaimana kalau misalnya orang lain tersinggung? Silakan private sue. Anda gugat saya secara perdata, nggak ada masalah. Tapi kalau kita mengkritik presiden, presiden itu benda mati. Presiden itu fungsi. Presiden itu jabatan. Dia nggak punya hati. Presiden itu nggak punya istri. Benar nggak? Benar nggak? Ya betul. Benar. Benar kan? Kan nggak salah saya kan? Iya kan? Yang punya istri itu Jokowi, ya kan? Presiden nggak punya istri. Nah, karena itu nggak ada yang namanya ibu wakil presiden, nggak pernah, ya kan? Ibu Iriana Jokowi kan begitu. Itu menunjukkan bahwa jabatan ini fungsi. Karena jabatan fungsi, dia tidak boleh tersinggung, dia tidak boleh marah. Kalau dia marah dan dia tersinggung, orang yang memegang fungsi dan jabatannya, dia tidak memahami bagaimana fungsi dan jabatan itu. Yang namanya fungsi, jabatan, pengisinya tuh bisa berbeda-beda. Hari ini kita maki-maki presiden. Presiden jelek, presiden jelek. Nggak mungkin yang tersinggung Jokowi, ya kan? Bener nggak? Karena sudah berubah. Jadi fungsinya tetap, jabatannya tetap, orangnya bisa berganti-ganti. Makanya kata Rocky saya ingat, ngapain kita loyal sama orang yang berganti 5 tahun sekali? Kan kita harus loyal pada negara, pada nilai, ya kan? Pada hal-hal yang jelas remains ya, insya Allah misalnya konstitusi. Nah, kalau sama alumni Utan Kayu yang kebetulan jadi menteri, ya kan nggak perlu kita loyal amat kan? Ini kan kekuasaan berganti. Tetapi kalau dia benar kita dukung, tapi kalau dia tidak benar ya kita kritik. Nah kalau Anda katakan misalnya dalam 11 hari ini saya bisa menunjukkan yang benar dan yang tidak benar itu. Cuman belum apa-apa universitas dosen di sebuah universitas di Pamulang sana langsung mengkritik saya. Apa yang dikatakan Refli itu tidak berdasar. Ini saya bingung. Saya membayangkan seorang akademisi itu adalah dia mengkritik kebijakan pemerintah. Kalau kebijakan pemerintah itu dianggapnya baik, semua nggak mungkin. Kan bukan malaikat. Kalau dia mau memuji silakan, tapi harus ada yang namanya critical thinking. Tapi kalau critical thinkingnya ditujukan kepada yang mengkritik pemerintah, saya kira bukan akademis, itu namanya buzzer namanya. Benar nggak? Jadi ngapain saya mengkritik orang yang mengkritik pemerintah? Aneh kan? Harusnya dia mengkritik pemerintah atau memuji pemerintah, it's okay. Tapi dia mengkritik orang yang mengkritik pemerintah, itu namanya buzzer pasti. Ya kan pasti ada maninya, rupiahnya, atau biasanya dia pengen dilihat, siap, ya kan, nyari perhatian, ya caper, siapa tahu dipakai, ya kan. Nah yang begitu-begitu ya udah pelacur namanya, gitu. Saya bicara peta positioning dulu ya. Kita, negara kita ini kan secara tradisional dimanapun ada yang namanya state, ya kan. Kalau saya bilang state itu sesungguhnya government, ya. Ada yang namanya political society. Political society itu partai politik yang diwakili di DPR. Dalam sistem pemerintahan presidensil harusnya berlaku check and balances.
Jadi seluruh anggota DPR itu secara natural harusnya oposan terhadap pemerintahan. Tapi kan sontoloyo politik kita kan, presidensil tapi rasa parlementer. Maka kita berharap kepada unsur yang ketiga yaitu civil society. Nah, saya dan komunitas hutan kayu berada pada lokus ini, pada civil society. Nah, karena kita berada pada civil society, ya marilah kita berjemaah, bergandeng tangan kan, untuk agenda-agenda tertentu yang bisa kita sepakati. Contoh misalnya, sepakat nggak civil society untuk memakzulkan Fufu Fafa misalnya? Ya kan? Fufu Fafa, Fufu bendera. Rasa cemas. Nah, kalau kita sepakat, maka itu an agenda untuk memakzulkan Fufu Fafa. Karena banyak sekali yang namanya agenda kenegaraan yang barangkali bisa kita sepakati sebagai a common agenda kan? Sebagai contoh, misalnya kita mau menghilangkan undang-undang ITE, kan penting itu bagi kita, bagi civil society. Marilah kita sama-sama ke Mahkamah Konstitusi atau ke DPR. Jadi selain kita bersuara melalui media tadi, termasuk media sosial, kita juga menjalin networking atau jamaah dengan sesama civil society. Bukan tidak mungkin kita juga bekerja untuk a certain agenda kepada political society. Kalau agendanya sama, why not? Contoh misalnya, memakzulkan Fufu Fafa. Ternyata partai X cocok agendanya. Lalu berjuang sama-sama. Gak ada masalah saya kira. Dalam benak saya bukan tunggang-menunggang. Yang paling penting adalah tidak ada yang namanya transaksi ini. Kalau ada transaksi ini, Anda sudah void. Sudah nggak bisa diharapkan lagi. Wah, kita kan cocok agendanya. Nggak apa-apa dong ini. Nggak. Karena ini membuat Anda nggak bisa mikir jernih biasanya. Tapi kadang itu yang juga sering disebut sebagai political blocking. Kan? Iya. Masyarakat sipil kerap kali alergi juga dengan political blocking semacam itu. Kecuali kita lihat masyarakat sipil yang memang punya, yang merupakan adalah pressure group, Iya. NGO, Iya. NGO HAM, Iya. lingkungan semacam itu. Tapi kalau teman-teman misalnya mahasiswa ini kan juga civil society. Iya. Untuk political blocking semacam itu, Iya, bukan mereka alergi, mereka takut ambil resiko biasanya. kok gitu. Iya. Sama tadi saya dulu waktu zaman kampanye, saya biasa pakai tempat itu untuk adakan acara, sama acara orasi kan, orasi kebangsaan yang datang juga aktivis-aktivis garis keras ya kan. Tadi saya telepon lagi, bisa nggak pakai tempat itu? Nggak bisa. Jadi karena sekarang setelah pasca pilpres ini udah ketahuan kan siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi menteri ya kan. Refli Harun kutu kupret ya kan, kira-kira begitu ya kan. Nggak mau. Bayangkan, saya punya channel itu 3,4 juta subscribersnya. Belum pernah saya dapat iklan sekalipun. Yang direct placement gitu. Nggak pernah. Karena takut orang. Nah, menurut saya itu resiko yang harus kita hadapi. Cuman tadi saya katakan, jadi oposisi itu nggak enak. Berat. Udahlah aku aja, nggak usah kalian. Ya, kira-kira begitu kan. Tetapi kalau dari kalian misalnya pengen lompat, saya mau ambil resiko, saya ambil dalam agenda politik apapun misalnya, atau agenda politik yang saya setujui, itu bagus. Tapi yang paling banyak pasti safety player, apalagi anak-anak muda yang mau cari kerjaan dan lain sebagainya kan. Masa begitu teman-teman? Enggak ya? Mereka enggak. Nggak percaya saya. Karena itu bisa diuji ketika Anda sudah nyari mulai ya, ada tawaran gitu. Karena kadang-kadang kita lihat, wah berapa tahun yang lalu dia baru ketua BEM ya kan. Tiba-tiba begitu dia jadi pejabat sedikit, beda sekali suaranya. Iya kan? Maksud saya gini, bukan berarti Anda nggak boleh menjabat, tapi canggihlah sedikit di dalam melakukan komunikasi publik ya kan. Jangan 180 derajat. Iya kan? Iya. Paling tidak kan masih enak lah. Misalnya gini, hal-hal yang memang pakem-pakem mengenai penguatan demokrasi dan lain sebagainya dibela lah. Ya kan? Pembelaan konstitusi dibela lah. Freedom of speech dibela lah. Ini bisa enggak? Ya kan? Coba lihat yang namanya NGAB itu kan, ngap. Itu bayangkan, jadi jubir presiden, tapi dia tidak membela nilai-nilai luhur. Konstitusi pun tidak dibela sama dia. Iya kan? Yang iya. Iya, yang ada adalah ngantem-ngantemin orang aja hanya untuk minta perhatian. Enggak juga diperhatikan dari pemerintahan yang baru ini. Karena itu saya
sama teman-teman, ya katakanlah grup tertentu di masyarakat, memberikan waktu 100 hari kepada kabinet ini. Sombong sekali. Enggak, ini versi kita ya kan. Dalam 100 hari itu kita akan evaluasi kinerja mereka. Dalam evaluasi itu, 2 saja. Yang tidak perform, pecat. Yang tidak berintegritas alias korup, pecat. Kan begitu. Nah, kita berharap nanti yang tertinggal adalah yang perform dan yang tidak korup, berintegritas. Kalau misalnya Budiman masuk di, katakan tadi nama ya, Budiman masuk di barisan itu ya kita dukung. Tapi kalau dia misalnya integritas boleh, tapi ternyata ngentir-ngentir juga misalnya, itu lain cerita. Karena itu kita harus evaluasi yang betul-betul objektif. Cuma dari sebuah evaluasi tersebut, kita kan sudah bisa berimajinasi, terutama soal integritas. Siapa yang memang bakatnya korup, ya kan? Masa kita maafkan begitu saja, kecuali ada pembuktian ya. Saya pernah dulu tahun 2016 bicara tentang yang namanya legal amnesty. Udahlah, kalau kita mau cari dosa-dosa orang lain, nggak ada yang bersih. Semuanya korup dan lain sebagainya. Anda mau membersihkan birokrasi, membersihkan penegak hukum, nggak bisa. Karena semuanya terlibat dalam lingkaran korupsi. Nah, saya bilang legal amnesty kita. Setelah legal amnesty, ya kan, kita cut off. Masa lalu kita cut off. Kecuali yang sudah jadi tersangka itu beda ya. Cut off, tapi kita bikin sistem anti korupsi yang betul-betul kuat. Misalnya pelaporan harta kekayaan secara periodik. Dan begitu ditemukan kekayaan yang tidak wajar, maka kemudian dia harus membuktikan dari mana. Kalau nggak bisa membuktikan, ambil uangnya. Ya, pembuktian terbalik. Nah, itu beberapa instrumen yang kalau kita mau serius ya. Tetapi paling tidak dalam jangka waktu 100 hari ini kita akan lihat siapa yang perform, siapa yang tidak perform, siapa yang berintegritas, siapa yang tidak berintegritas. Yandri Susanto sudah gagal kan? Ujian integritas udah gagal dia. Hal yang paling sederhana aja dia nggak paham. Masa sih seorang politisi yang katanya berapa periode di DPR, lalu diangkat jadi menteri, nggak tahu yang namanya COI, ya kan? Conflict of interest. Kan dia secara sadar bikin acara itu untuk mendorong istrinya kampanye kan. Yusril kepleset. Oke lah, keplesetnya itu adalah kepleset soal pengetahuan. Itu beda lagi. Itu bukan soal integritas, tapi itu soal kapasitas. Tapi mungkin pada waktu itu dia lagi black out gitu ya. Jadi dia kok tiba-tiba lupa dia. Kalau yang namanya pelanggaran HAM berat itu tidak hanya genocide, tapi juga ada crime against humanity dalam konteks hukum Indonesia. Oke lah. Pigai mungkin juga dia lagi bingung dia mau ngapain sebagai HAM. Dia juga nggak ngerti mandatnya dari Prabowo. Kan harusnya kan Prabowo mandat. Pigai, saya angkat kamu menjadi Menteri HAM, selesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Bukan bikin kampus HAM. Iya, iya kan? Tapi kira-kira Prabowo ngomong itu nggak ya? Nah, makanya. Mungkin mau bilang itu. Jadi menurut saya sebenarnya. Jadi kalau kena delik dia juga yang kena. Enggak lah. Terus tadi ada 2 kali disebut tentang pemakzulan wakil presiden. Iya. Jadi kalau dari segi Ini enggak, ini saya senang sekali. Ini random sekali kita ngomongnya. tapi bagi Indonesia mau balik dulu. Oke. Karena tiba-tiba yang tanya. Iya. 2 kali disebut ini pasti cukup serius ini agendanya. Oh, gini. Sebenarnya begini. Saya ini konstitusionalis, ya kan? Saya rasanya nggak ada benci sama orang gitu. Ya. Kenapa saya mengatakan Gibran itu bisa dimakzulkan? Karena 3 hal, dan itu pasal konstitusi semua. Anda cek pasal 7, 7A, 7B nanti ya. Jadi alasan untuk dimakzulkan itu ada 3. Melakukan pelanggaran hukum berat, berupa misalnya pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, atau tindak pidana berat lainnya. 1 klaster. Klaster kedua adalah melakukan perbuatan tercelah. Tercela itu dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu antara lain, bukan satu-satunya, judi, mabok, zina, antara lain. Oke. Nah, yang ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat. Oke, kita pakai tidak lagi memenuhi syarat. Syarat itu memang syarat konstitusional, yaitu
tidak pernah menjadi warga negara Indonesia, tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri, mampu secara jasmani dan rohani, ya kan? Kemudian itu syarat konstitusinya. Tetapi di dalam undang-undang kan ada syarat ijazah. Sekurang-kurangnya ijazah SMA. Nah, ini yang fu bendera. Ini nggak ada ininya, nggak jelas ijazah SMA-nya. Sama nggak jelas ijazahnya. Nah, ini kan bisa diklarifikasi sesungguhnya. Kan kita nggak bilang kita benci, diklarify apakah dia ada ijazah SMA atau enggak. Satu. Yang kedua adalah tadi kan ada syarat mampu secara jasmani dan rohani. Saya menyitir Dr. Tifa, salah satu ahli ya, neuroscientist, mengatakan Gibran bermasalah. Bahkan dia menyebut 4 terminologi. Psikopat, kompulsif disorder. Iya, kompulsif disorder gitu. Kemudian addictednya itu sama ini konten-konten itu kan. Kemudian yang keempat tuh lupa saya. Ya itu. Nah, coba bayangkan kalau dia memang ada yang begitu, kan itu kan kemampuan secara rohani. Nah, bisa dinilai, bisa di-inquiry, dicari nanti apakah memang benar atau enggak. Itu 2. Yang ketiga, alasannya, nah ini yang lebih ceto welo-welo kata orang Jawa, yaitu dia melakukan perbuatan tercela dengan akun Fufufafanya. Oh, itu kan sudah 5-10 tahun yang lalu. 5-10 tahun yang lalu itu iya benar. Tapi bukan berarti bisa dimaafkan begitu saja, satu. Yang kedua, perbuatannya itu dia lakukan hari ini. Apa hari ini? Satu, mau menghapus jejak. Gibran jadi selamat. Ya kan? Yang kedua, 1.200 atau 2.100 lupa saya. 2.100 konten Fufufapa dihapus. Ada upaya untuk menghilangkan jejak. Yang ketiga, dia tidak mengakui bahwa itu Fufufapa adalah saya. Padahal adiknya menurut bocor Alus Tempo bilang sudah itu punya Kak Kaisang, Kak Gibran. BSSN juga sudah mengkonfirmasi menurut bocor Alus itu bahwa itu memang punya dia. Nah, saya mengatakan dia sudah melakukan kebohongan publik, sudah melakukan penghilangan jejak. Itu perbuatan tercela. Sehingga dia memenuhi kualifikasi untuk dimakzulkan. Karena dia memenuhi kualifikasi sebagai orang hukum tata negara, saya mengatakan ini subject to impeachment atau impeachable. Perkara tidak di-impeach ya bukan urusan saya. Urusan saya adalah menyuarakan bahwa dia pantas di-impeach. Selesai. Ya kan? Saya kan bukan kekuatan politik yang mau tiba-tiba menggalang demo massa dan lain sebagainya agar dia di-impeach. Tapi sebagai orang hukum tata negara saya mengatakan ini impeachable. Siapa yang bergerak untuk meng-impeachnya bukan urusan saya. Karena dia memenuhi kualifikasi sebagai orang hukum tata negara, saya mengatakan ini subject to impeachment atau impeachable. Perkara tidak di-impeach ya bukan urusan saya. Urusan saya adalah menyuarakan bahwa dia pantas di-impeach. Bisa jadi ya karena tadi memberikan pesan, saya ditanya kira-kira apa? Memberikan pesan kepada siapapun, kalau Anda kutak-katik yang susu saya, susu bendera, ya kan misalnya, maka Anda akan ditarget seperti itu. Dicari kesalahan-kesalahannya. Kacau negara ini kalau gitu ya. Karena kadang-kadang kita lihat, wah berapa tahun yang lalu dia baru ketua BEM ya kan. Tiba-tiba begitu dia jadi pejabat sedikit, beda sekali suaranya. Iya kan? Maksud saya gini, bukan berarti Anda nggak boleh menjabat. Tapi canggihlah sedikit di dalam melakukan komunikasi publik ya kan. Jangan 180 derajat.
kasusnya Pak Thomas Lembong. Tadi sudah didaftarkan kita dapat nomor 113. Ya, dan dalam proses nanti kita akan dipanggil sidang dan untuk melaksanakan persidangan. Nah, dalam proses pra peradilan ini kami mengajukan beberapa hal yang poin pokoknya nanti disambung oleh Pak Zaid. Yang pertama adalah tentang kami mempermasalahkan penetapannya sebagai tersangka. Ya, di situ banyak sekali poin-poin pembahasannya itu. Antara lain misalnya tentang pada waktu proses penetapan sebagai tersangka tidak memiliki 2 alat bukti yang cukup. Sampai saat ini kita tidak mengetahui alat bukti apa yang dimiliki oleh pihak kejaksaan sehingga menetapkan Pak Thomas Lembong sebagai tersangka. Seharusnya itu bisa di-share ke publik dan secara transparan bisa diketahui. Selama ini hanya diberitahukan bahwa masalah impor gula. Nah, tindak pidana korupsi dalam impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 sampai dengan 2023. Coba lihat suratnya. Ya, ini ya. Di sini disebutkan. Artinya, kalau sampai 2023, mereka sudah memeriksa semua menteri-menteri yang terkait pada periode ini. Sampai saat ini hanya Pak Tom Lembong yang diperiksa. Kawan-kawan bisa cek, tidak ada menteri lain yang diperiksa. Sedangkan Pak Tom Lembong itu menjabat hanya 1 tahun, 2015 sampai Juli 2016. Artinya periode yang selanjutnya bukan Pak Thomas Lembong lagi. Nah, kalau betul kejaksaan menyidik periode itu, maka sudah layaklah mereka memeriksa menteri-menteri yang lainnya. Ini sama-sama kita tunggu nih, sampai Pak Thomas Lembong sebagai tersangka dan sampai ditahan, belum ada menteri-menteri lain yang diperiksa. Artinya apa? Silakan diterjemahkan sendiri. Lalu selanjutnya tentang kaitan tentang kerugian negara. Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut. Ada beberapa hal yang salah dan diminta diperbaiki untuk menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara dari mana? Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik material yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang aktual loss, kerugian negaranya. Nah, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensial loss, itu tidak boleh lagi, tapi harus aktual loss, kerugian yang nyata. Lalu selanjutnya kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ini juga banyak masalah di sana. Misalnya contoh, ditunjuknya kuasa hukum oleh kejaksaan. Ini melanggar perundang-undangan KUHP. Karena dalam pasal 55, setiap terdakwa, tersangka, berhak memiliki penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Ini penegasannya. Ada kalimat ditunjuk sendiri. Bukan ditunjuk oleh kejaksaan. Kecuali kalau dia merasakan tidak mampu, lalu kejaksaan menunjuknya. Tetapi ini Pak Tom Lembong mampu untuk menunjuk penasihat hukum, tapi tidak diberikan kesempatan untuk memiliki penasihat hukum, langsung dilakukan penahanan dan ditunjuk penasihat hukum oleh pihak kejaksaan. Ini betul-betul melanggar hak azazi beliau. Nah, kaitan itu kami tegaskan bahwa lembaga pra-peradilan ini adalah sebuah konsep bagaimana fungsi pengawasan agar supaya penyidik-penyidik, baik itu di kejaksaan, di kepolisian maupun di lembaga lainnya, tidak berlaku sewenang-wenang, supaya hak azazi manusia itu betul-betul dijaga. Prosesnya harus diuji di sini, nanti biarlah pengadilan menilai apakah proses-proses ini sudah melalui proses yang benar atau belum. Kasusnya Pak Thomas Lembong. Tadi sudah didaftarkan kita dapat nomor 113. Ya, dan dalam proses nanti kita akan dipanggil sidang dan untuk melaksanakan persidangan. Nah,
dalam proses pra-peradilan ini kami mengajukan beberapa hal yang poin pokoknya nanti disambung oleh Pak Zaid. Yang pertama adalah tentang kami mempermasalahkan penetapannya sebagai tersangka. Ya, di situ banyak sekali poin-poin pembahasannya itu. Antara lain misalnya tentang pada waktu proses penetapan sebagai tersangka tidak memiliki 2 alat bukti yang cukup. Sampai saat ini kita tidak mengetahui alat bukti apa yang dimiliki oleh pihak kejaksaan sehingga menetapkan Pak Thomas Lembong sebagai tersangka. Seharusnya itu bisa di-share ke publik dan secara transparan bisa diketahui. Selama ini hanya diberitahukan bahwa masalah impor gula. Nah, tindak pidana korupsi dalam impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 sampai dengan 2023. Coba lihat suratnya. Ya, nah ini ya. Di sini disebutkan. Artinya, kalau sampai 2023, mereka sudah memeriksa semua menteri-menteri yang terkait pada periode ini. Sampai saat ini hanya Pak Tom Lembong yang diperiksa. Kawan-kawan bisa cek, tidak ada menteri lain yang diperiksa. Sedangkan Pak Tom Lembong itu menjabat hanya 1 tahun, 2015 sampai Juli 2016. Artinya periode yang selanjutnya bukan Pak Thomas Lembong lagi. Nah, kalau betul kejaksaan menyidik periode itu, maka sudah layaklah mereka memeriksa menteri-menteri yang lainnya. Ini sama-sama kita tunggu nih, sampai Pak Thomas Lembong sebagai tersangka dan sampai ditahan, belum ada menteri-menteri lain yang diperiksa. Artinya apa? Silakan diterjemahkan sendiri. Lalu selanjutnya tentang kaitan tentang kerugian negara. Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut. Ada beberapa hal yang salah dan diminta diperbaiki untuk menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara dari mana? Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik material yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang aktual loss, kerugian negaranya. Nah, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensial loss, itu tidak boleh lagi, tapi harus aktual loss, kerugian yang nyata. Lalu selanjutnya kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ini juga banyak masalah di sana. Misalnya contoh, ditunjuknya kuasa hukum oleh kejaksaan. Ini melanggar perundang-undangan KUHP. Karena dalam pasal 55, setiap terdakwa, tersangka, berhak memiliki penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Ini penegasannya. Ada kalimat ditunjuk sendiri, bukan ditunjuk oleh kejaksaan. Kecuali kalau dia merasakan tidak mampu, lalu kejaksaan menunjuknya. Tetapi ini Pak Tom Lembong mampu untuk menunjuk penasihat hukum, tapi tidak diberikan kesempatan untuk memiliki penasihat hukum, langsung dilakukan penahanan dan ditunjuk penasihat hukum oleh pihak kejaksaan. Ini betul-betul melanggar hak azazi beliau. Nah, kaitan itu kami tegaskan bahwa lembaga pra-peradilan ini adalah sebuah konsep bagaimana fungsi pengawasan agar supaya penyidik-penyidik, baik itu di kejaksaan, di kepolisian maupun di lembaga lainnya, tidak berlaku sewenang-wenang, supaya hak azazi manusia itu betul-betul dijaga. Prosesnya harus diuji di sini, nanti biarlah pengadilan menilai apakah proses-proses ini sudah melalui proses yang benar atau belum. Kasusnya Pak Thomas Lembong tadi sudah didaftarkan kita dapat nomor 113. Ya, dan dalam proses nanti kita akan dipanggil sidang dan untuk melaksanakan persidangan. Nah, dalam proses pra-peradilan ini kami mengajukan beberapa hal yang poin pokoknya nanti disambung oleh Pak Zaid. Yang pertama adalah tentang kami mempermasalahkan penetapannya sebagai tersangka. Ya, di situ banyak sekali poin-poin pembahasannya itu. Antara lain misalnya
tentang pada waktu proses penetapan sebagai tersangka tidak memiliki 2 alat bukti yang cukup. Sampai saat ini kita tidak mengetahui alat bukti apa yang dimiliki oleh pihak kejaksaan sehingga menetapkan Pak Thomas Lembong sebagai tersangka. Seharusnya itu bisa di-share ke publik dan secara transparan bisa diketahui. Selama ini hanya diberitahukan bahwa masalah impor gula. Nah, tindak pidana korupsi dalam impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 sampai dengan 2023. Coba lihat suratnya. Ya, nah ini ya. Di sini disebutkan. Artinya, kalau sampai 2023, mereka sudah memeriksa semua menteri-menteri yang terkait pada periode ini. Sampai saat ini hanya Pak Tom Lembong yang diperiksa. Kawan-kawan bisa cek, tidak ada menteri lain yang diperiksa. Sedangkan Pak Tom Lembong itu menjabat hanya 1 tahun, 2015 sampai Juli 2016. Artinya periode yang selanjutnya bukan Pak Thomas Lembong lagi. Nah, kalau betul kejaksaan menyidik periode itu, maka sudah layaklah mereka memeriksa menteri-menteri yang lainnya. Ini sama-sama kita tunggu nih, sampai Pak Thomas Lembong sebagai tersangka dan sampai ditahan, belum ada menteri-menteri lain yang diperiksa. Artinya apa? Silakan diterjemahkan sendiri. Lalu selanjutnya tentang kaitan tentang kerugian negara. Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut. Ada beberapa hal yang salah dan diminta diperbaiki untuk menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara dari mana? Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik material yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang aktual loss, kerugian negaranya. Nah, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensial loss, itu tidak boleh lagi, tapi harus aktual loss, kerugian yang nyata. Lalu selanjutnya kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ini juga banyak masalah di sana. Misalnya contoh, ditunjuknya kuasa hukum oleh kejaksaan. Ini melanggar perundang-undangan KUHP. Karena dalam pasal 55, setiap terdakwa, tersangka, berhak memiliki penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Ini penegasannya. Ada kalimat ditunjuk sendiri. Bukan ditunjuk oleh kejaksaan. Kecuali kalau dia merasakan tidak mampu, lalu kejaksaan menunjuknya. Tetapi ini Pak Tom Lembong mampu untuk menunjuk penasihat hukum, tapi tidak diberikan kesempatan untuk memiliki penasihat hukum, langsung dilakukan penahanan dan ditunjuk penasihat hukum oleh pihak kejaksaan. Ini betul-betul melanggar hak azazi beliau. Nah, kaitan itu kami tegaskan bahwa lembaga pra-peradilan ini adalah sebuah konsep bagaimana fungsi pengawasan agar supaya penyidik-penyidik, baik itu di kejaksaan, di kepolisian maupun di lembaga lainnya, tidak berlaku sewenang-wenang, supaya hak azazi manusia itu betul-betul dijaga. Prosesnya harus diuji di sini, nanti biarlah pengadilan menilai apakah proses-proses ini sudah melalui proses yang benar atau belum.